Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Copy Paste. Jangan lupa di-save. Seneng banget ya. Ini kita kembali lagi tapi dengan format yang beda karena emang PW ini selalu ngasih nggak cuma narasumbernya yang ganti, tapi hostnya juga ganti-ganti. Ganti-ganti biar refresh terus gitu ya, Bener, biar fresh terus. iya, karena rumah ini banyak yang punya kan. Jadi ntar kalau ada harta gono gini agak susah sebenarnya kita. Jadi kita bagi-bagi. Biar adil. Benar ya, dan seperti biasa PW ini adalah kolaborasi antara Radio Pesona FM dan juga Web TV Wonosobo. Kamu bisa dengerin atau tonton juga karena nanti akan dirilis dalam dua bentuk ya. Di versi audionya kamu bisa dengerin di Radio Pesona FM 92,1 di hari Minggu jam 8 pagi. Kalau versi audio visualnya bisa ditonton di YouTube Web TV setiap hari Senin jam 3 sore. Ini 1 bulan ada 2 kali ya, setiap hari Senin jam 3 sore. Nah, pokoknya lengkap udah ya. Kamu mau yang versi mana boleh banget. Yang penasaran bisa ikutin juga media sosial kita ya di Instagram Pesona FM Wonosobo. Terus ada official Wonosobo TV dan gak lupa juga pw.kreatif. Yes, langsung aja datang ke sana, dapetin juga nanti ada update info terbaru dan pastinya yang penasaran kira-kira bakalan kita kedatangan siapa lagi. Iya, betul. Boleh juga kasih info ya. Mau dong didatengin nih narsum dari mana, dari siapa gitu. Boleh juga Kim bisa Jong komen Un misalkan ya kan. Bebas kan, Bebas, boleh. pendapat. Ya, boleh banget pokoknya netizen serba benar, silahkan komen aja. Siapa tahu nanti salah satu dari permintaan teman-teman bakal kita wujudin di PW Kreatif. Betul sekali. Oke, nah ngomong-ngomong nih, Dede, kita pakai baju couple ya, ada tulisan Jetbus. Ini pertanda apa? Ini acara apa sih kok pakainya kaos Jetbus gitu? Biasanya kan kita ya casual aja gitu. Nah, tema kali ini itu apa nih? Ada korelasinya sama Jetbus itu apa? Ini pas banget sama narasumber yang akan kita hadirkan. Oh gitu. Ini adalah bagian dari komunitas yang menurutku juga aku belum tahu banyak ya. Jadi kayaknya bakal seru banget kalau kita bakalan hari ini ngulik ngobrol bareng. banyak ya. Iya, kita cari tahu tentang komunitas yang satu ini. Langsung aja dari komunitas Bismania. Ini dia Zaki dan Ivan. Halo. Monggo silahkan duduk. Wah, ini udah kelihatan ya dari apa bajunya, ya kan? Ada tulisannya soalnya di situ, Bismania Community. Iya. Wah, ini apa sih sebenarnya, bisa cerita sedikit dulu nggak tentang Bismania? Bismania. Mas Zaki. Mas Ivan silakan. Kita menceritakan sedikit tentang apa itu Bismania Community ya. Jadi Bismania Community itu adalah sebuah wadah bagi para pecinta alat transportasi bis gitu. Dan di mana dalam komunitas itu sendiri itu membernya itu banyak gitu loh Mas. Banyak dalam artian itu bukan dari kalangan remaja aja, tapi ada yang mungkin dari profesi seorang driver ada, terus owner dari perusahaan otobus sendiri itu juga tergabung dalam komunitas Bismania Community. Oke, termasuk Mas Ivan dan Mas Zaki ya? Iya. Sorry sebelumnya Mas Ivan yang mana, Mas Zaki yang mana? Saya Mas Yaki Mas dan Zaki dan Mas dan Ivan. Mas Ivan. Oke. Saya Dede Andika. Saya Hersa. Kenapa kita jadi kenalan juga? Oke, sebelum bahas lebih lanjut nih tentang Bismania ya, Mas. Kalau Mas Zaki sendiri asli Wonosobo? saya asli Wonosobo. Asli Wonosobo. Kalau Mas Ivan? Asli Wonosobo. Asli Wonosobo juga. Kalau alamat di mana nih, Mas? Alamat saya Kertek. Oh, Kertek. Iya. Kita satu tetangga, kabupaten, Mas. Kita tetangga. Kabupaten Kertek. Kabupaten Kertek. Iya, Kabupaten Kertek. Jangan kayak orang bingung, Mas. Kasih tahu dong, kasih tahu alasannya kenapa kau bilang Bentar lagi jadi Kabupaten Kertek. Oh, Jangan bingung ya. Oke, mulai membiasakan diri kalau Kertek jadi kabupaten. Oke, lanjut kalau Mas Zaki dari Kalau mana nih, Mas? saya dari Jaksel, Jaksel. Jarak Sari Selatan. Oke, gitu. Oke. Kita kedatangan
narsum dari Jaksel. Dari ternyata Jaksel. nih, So Dede. sekarang kita ngobrolnya harus kayak gini ya. Susah ya. Oke. Susah. Oke. Tapi menarik ya, Bismania. Jadi kalau sebelumnya ini berarti tergabung ke komunitas Wonosobo atau ada skup yang lebih besar? Kita mencakup lebih besar, Mas. Jadi Wonosobo itu dalam artian koordinator wilayah, Oke. di mana dalam koordinator wilayah Wonosobo itu kita menggandeng dari Kabupaten Temanggung sama Magelang. Oke, berarti Wonosobo, Temanggung, dan Magelang gitu. Berarti itu wilayah Kedu. Wilayah Kedu Utara. Kedu Utara. Kedu Utara. Oke. Nanti dari area lain juga ada, mereka tergabung. Oke, jadi tapi kalau untuk Bismania yang Kedu Utara ini ada 3 kabupaten. Iya. Wonosobo, Temanggung, dan Temanggung, juga Magelang. Magelang gitu ya. Kalau Mas Zaki dan Mas Ivan ini di Bismania ini selaku apa? Kalau saya di Bismania itu selaku ketua Korwil, Ketua koordinasi Koordinator wilayah di 3 kabupaten tersebut. Oke. Kalau Mas Ivan ini saya anggap sebagai sesepuh karena kan saya sama Mas Ivan itu bergabungnya lebih dulu Mas Ivan Oh, oke. dibanding saya. Saya menyebutnya beliau itu sesepuh saya. yang Sesepuh lebih- lan pini sepuh. Nah, Bukan, belum pini sepuh ya. Oke. Itu nama sambutan. Kalau Mas Zaki sebagai ketua Ketua Korwil Korwil, gitu ya. ya. Bergabung sejak kapan di Saya Bismania? bergabung di Bismania itu sejak tahun 2020 waktu Covid. 2020 waktu Covid. waktu Oke. Covid. Kalau Mas Ivan sendiri? Kurang lebih tahun 2014. 2014, 10 tahun. Ya Kurang udah lebih. ya. Udah 10 tahun. Tapi yang jauh lebih awal ada, cuman yang beliau belum bisa hadir ke sini. Oke. Oke. Yang bikin penasaran adalah kan alat transportasi bis kan ada di mana-mana ya. Nah, yang membuat Bismania community, apalagi orang-orang di dalamnya tertarik itu sebenarnya dari apa ya sih Mas kalau ngelihat bis itu? Apakah kalau ngelihat body bus mulus itu jadi kayak ih cakep banget gitu apa gimana sih? Penasaran soalnya. Penasaran ya? Kita kan biasanya bis cuma naik turun Iya, ya oh kan? bagus dalamnya gini, wangi, rapi Iya, gitu doang. benar. Kalau dari penilaian masing-masing orang itu kan berbeda, Mbak. Kalau dari Bismania sendiri mungkin dari penampilan busnya itu yang biasa dinaiki sama orang awam itu kenyamanan, kan banyak biasa orang kalau udah pernah naik bis sekali itu kan cerita sama orang lain. gitu ya. Nah, oh bis ini nyaman. Nah, ketertarikan itu mulai dari situ, Mbak. Biasanya. Oke. Terus biasa kalau orang-orang yang belum tahu mungkin dari aksesoris kayak dulu kan pernah viral itu klakson telolet. Iya, betul. Nah, yang menjadi daya tarik tersendiri itu biasanya dari aksesoris tersebut itu, Mbak. Oke, kalau menurut Mas Ivan sendiri gimana, Mas? Kita kembali lagi ke wadah Bismania Community. Jadi di dalam komunitas tersebut itu banyak ini Mbak, elemen-elemen ya gitu. Ada yang mulai dari suka foto bis, ada yang dari mulai penggiat biru jasa atau mungkin kayak open trip kayak gitu. Terus ada juga yang kayak YouTuber kayak gitu. Nah, kalau Mas Ivan kan tadi disebutkan dari 2014 ya bergabung sama Bismania. Awal sekali itu ada ketertarikan pengen bergabung gitu ya. Jadi anggota Bismania tuh dulu awalnya kenapa, Mas? Ini sedikit flashback Iya. aja. Ke SMP itu kok melihat, loh kok ada stiker Bismania Community kayak gitu. Terus pada waktu itu saya nyari informasi tentang komunitas tersebut. Kebetulan di Wonosobo sudah ada. Nah, baru menginjak tahun sekitar 2014 saya baru join. Oke, kalau dari pengalaman Mas Zaki sendiri gimana nih bisa tertarik dan bergabung di Bismania? Kalau saya dulu tertarik itu karena bapak saya. Dulu waktu kecil itu saya sering diajak mudik ke Magelang, mulai cari informasi di grup Facebook. Cuman kan waktu dulu itu umur saya masih ya dibilang masih kecil, belum cukup untuk ikut kayak gitu. Dulu ada itu Wonosobo Biser Community. Di situ saya ikut dari tahun 2015. 2015. 2015. Kemudian berjalannya waktu, grup semakin sepi dan tidak ada kegiatan sama sekali.
Nah, dari situ saya mulai bergabung Bismania. Oke, jadi beda latar belakang ya. Kalau tadi Mas Ivan itu karena ketertarikan ya sama Bapak, terus akhirnya bergabung karena di Wonosobo ada. Kalau Mas Zaki tadinya tadi apa Mas? Diajak mudik sama Bapak. Yang sebelumnya Ya, Wonosobo Biser Community. Wonosobo Biser Community, terus berpindah ke Bismania. Oke, ngomongin apa ya? Bismania ini akan ada anggota atau personel gitu ya. Sekarang udah sampai berapa dan mungkin dulu awalnya berapa, sekarang udah sampai berapa nih Mas? Kalau sekarang itu yang bergabung di grup udah 90 orang, cuman yang aktif cuman 65. 90, lumayan banyak tapi lumayan ya, itu udah termasuk banyak, yang aktif 65. Lebih lah, separuh lebih gitu ya, separuh lebih. Dan ini juga kayak yang dibilang tadi kan ada momen pandemi itu kan naik ya Mas ya. Termasuk yang telolet itu. Nah, itu sebenarnya termasuk Bismania juga yang mengangkat itu atau seperti apa sih sampai kayaknya telolet itu sekarang digandrungin banget gitu kan, banyak yang nyari lah, ngevideo gitu. Kalau telolet itu bukan rangkaian kampanye dari Bismania Community, cuman kan itu karena biasanya itu kalau setiap bis sekarang itu kan ada satu bis itu ada satu grup yang ceritanya untuk satu official gitulah. Nah, dari Mania itu menyarankan ke kru atau supir untuk pasang klakson. Nah, dari pasang klakson itu biasanya supir kan kalau macet atau lagi di jalan suntuk gitu kan gabut. Nah, hiburan nyalain klakson itu, nah malah nggak tahu kalau viral. Jadi viral gitu ya, mungkin kan udah kayak matanya sepet gitu ya, biar ngantuk terus nyalain klakson jadi melek lagi gitu ya. Tapi bukan bagian dari Bismania gitu ya. Oke. Tapi kalau kayak pengemudi bis sendiri itu ada yang tergabung ke Bismania atau ada lagi wadahnya beda gitu? Ada yang tergabung juga. Oh, ada yang masuk ke komunitasnya juga. Wah, berarti nyupir sekaligus mencintai bisnya ya? Bisnya kan inilah kadang berbagi ilmu lah. Oke, sharing info gitu ya. Barangkali dari anggota Bismania itu ada mungkin yang tertarik. Oh, Pak saya pengen jadi pengemudi bis kayak gitu. Nah, mungkin saya mau berguru sama beliau, kan beliau bawa bis. Kayak gitu mungkin bisa. Jadi, infonya juga berguna untuk ini ya Mas, lowongan kerja gitu di PO gitu atau nggak nyampe kayak gitu nih? Nah, kalau pekerjaan di loker juga bisa, nggak cuma di PO, kadang di karoseri juga bisa, terus di agen juga bisa. Jadi sangat bermanfaat ya. Ngomongin kebermanfaatan Bismania nih, kegiatannya tuh apa aja sih sebenarnya Bismania? Kalau kegiatan itu, kalau dari Korwil kami tentu ada kegiatan rutin. 2 minggu sekali kita adain kopdar, terus 1 bulan sekali kita menyebutnya kopdar akbar. Kopdar akbar itu 3 kabupaten bertemu di satu tempat. Biasanya kita ajak kadang di Wonosobo, kadang di Magelang, kadang di Temanggung. Kemudian setelah kopdar biasanya ada acara event akbar itu 1 tahun sekali. Satu tahun sekali itu ada acara jambore nasional. Oke, ada jamborenya juga ya. Jambore nasional itu skala nasional yang dihadiri biasanya dari penjuru Indonesia. Itu berarti emang ada komunitas yang cukupnya sampai nasional juga ya Mas ya? Ada. Ya. Wah. Bali, Sumatera. Kalau Wonosobo termasuk yang banyak, sedikit atau tengah-tengah? Kalau Wonosobo itu bisa dibilang ya baru lumayan lah Mas, kan hitungannya Korwil baru. Baru itu berarti dari tahun berapa itu? Tahun 2020. Baru diresmikan gitu Peresmiannya ya. Oke. Sudah ada tapi baru beberapa orang gitu ya, belum yang secara resmi ada wilayah Wonosobo gitu. Kalau sebelumnya itu Wonosobo ikutnya area Mas Dusel. Apa itu Mas? Banyumas, Kedu sama seluruhnya. Banyumas. Aku sempat mikir Mas Dusel itu Mas Dusel gitu. Mas Dusel. Bukan. Jadi kalau ini kan sekarang Wonosobo tergabung di Kedu Utara, kalau dulu Kedu Selatan. Kalau dulu Mas Dusel. Kenapa enggak Pedusel? Dusel. Beda lagi ya. Tapi aku penasaran juga, ini Mas
Ivan dan Mas Zaki juga dari latar belakang ada hubungannya dengan bis otomotif atau beda jauh dari itu sehariannya? Jauh mas. Apa Mas kalau Mas? Kalau saya kan emang nggak terjun dalam dunia transportasi apapun yang hubungan dengan bis ya. Cuman ya itu tadi karena kecintaan atau kesukaan emang pada bis kayak gitu, jadi kayak pengen tahu lebih lanjut apa sih di dalam bis itu ada apa aja ya. Wah, Oke. Kalau kesibukannya sendiri Mas Ivan Saya selain ini? karyawan swasta. karyawan swasta. Oh, jadi kalau ngelihat bis tuh jadi refreshing ya? Penghilang suntuk kayak Penghilang suntuk. Kalau Mas Zaki? Ikut ini truk box kalau kesehariannya, jadi bisa lihat sama bandingin perbedaan mesin di bis sama truk tersebut. Oke, wah. Nah, ini kan ngomongin tadi kan ada kopdar gitu ya. Ya. Nah, kalau di Bismania itu kadang pernah datengin ke PO mana atau udah sampai PO mana aja gitu. Buat kan semakin banyak tahu ada PO apa kan bisa semakin membandingkan info-info terbaru itu gimana Mas? Oh, kalau dari kami juga sering kunjungan ke PO-PO. Contohnya kemarin kita diundang di PO Barito. Oke, Barito. Di Barito kan kemarin baru rilis bis model terbaru. Nah, kita diundang untuk acara road test itu nyobain bisnya itu kayak gimana. Nah, kemudian kita pernah ke PO Ramayana. Ke PO Ramayana itu ada 2 core wheel dari Solo sama kita ke Dutara. Kemudian pernah di Magelang di PO Santoso. Pokoknya sering kita ini kunjungan ke PO-PO. Oke, sering diundang gitu juga berarti ya. Kalau dapat undangan kayak gitu biasanya aktivitasnya seperti apa Mas? Apakah kan kita tahu banyak yang konten ya bikin video YouTube, kadang ada yang bikin yang lain juga gitu. Nah, kalau undangan kayak gitu juga bikin konten sekalian atau ada kegiatan yang lain? Mungkin kalau kita kunjungan ke PO itu lebih fokus ke silaturahmi. Silaturahmi ke pemilik otobis, terus kita sebagai istilahnya mania penggemar bis itu tanggapannya ke PO agar lebih ke depannya gimana itu kita saling berbagi konsultasi kritik dan saran biasanya. Oke, gitu ya. Jadi memang karena bis kan banyak ya, dan itu yang bikin justru semakin banyak varian, semakin penasaran gitu ya, terus semakin pengen tahu juga gitu. Kalau menurut Mas Zaki dan Mas Ivan nih, kalau perkembangan bis nih ya, transportasi di Kedutara sendiri tuh dari dulu sampai sekarang perkembangannya seperti apa? Apakah sudah bisa mengikuti yang daerah-daerah yang kota-kota besar gitu atau seperti apa? Mungkin udah sedikit menyesuaikan ya Mbak, mulai dari fasilitas dari armadanya sendiri, mulai dari penunjang seperti terminal itu kan sekarang banyak yang sudah dibenahi ya gitu. Kebetulan juga kemarin Terminal Mendolo kan habis peresmian. Ya. Kebetulan dari dinas terkait mengundang kita untuk ikut peresmian. Wah, berarti ikut ke sana juga ya. Nah, kalau Bismania sendiri ini ya, jadi cuma bis besar doang atau termasuk ada yang ukuran medium, ada yang kecil, mikro gitu, termasuk juga nggak sih Mas? Mungkin termasuk ya Mas. Mungkin karena ya. kita melihat fungsi dari alat transportasi tersebut, saya kira masuk ke ranah nama bis ya. Oke, kalau bis kan ada beberapa jenis ya, kegunaannya maksudnya ya. Ada bis pariwisata, ada akap gitu. Kalau Bismania itu memang condongnya lebih ke bis-bis yang pariwisata atau akap juga atau gimana? Kalau Bismania kesemuanya Pak. Kesemua ya keseluruhan. berarti. Oke, berarti ada akap juga pariwisata. Terus mungkin ada apa lagi sih Mas? AKDP. AKDP. AKDP itu angkutan dalam kota provinsi. Oke, Kalau jadi dari anggota Bismania sendiri ini kan mungkin kalau nanti salah di ini ya Mas ya. disalahin kan? Iya, kalau salahin, jangan dibenerin gitu. Kalau misalkan PO mana nih ya mau launching suatu bis gitu ya, keluar dari karoseri gitu. Nah,
dari teman-teman Bismania ini taunya dari mana gitu kan? Kadang kan kalau bisa launching dari karoseri itu kan di situ udah ada teman-teman Bismania, udah siap konten, udah siap menginfokan gitu ya. Itu taunya dari mana? Biasanya itu dari kru, kalau nggak malah di sosmed IG ada salah satu akun itu yang setiap harinya itu ngasih info bis apa aja yang keluar dari karoseri. Wih, Karena keren. infonya kan cepet gitu ya. Iya. Soalnya kan sebelum banyak orang tahu, biasanya Bismania itu tahu dulu gitu sebelum digunakan, Oh, sebelum di Cenayang ya, Cenayang. Enggak Cenayang. juga. Oke. Nah, kalau apa namanya ya? Aku juga penasaran nih. Apa ya? Apa? Status kan? Enggak. Oh, bukan. Kan jadi kalau di bis ini kan ada sasis ya. Ya. Ada sasis, ada body body piece gitu. Nah, sejauh Hersa tahu banget ya, karena sebenarnya ya Hersa ini juga Bismania. Sebenarnya cuma nggak ngaku aja. itu gimana perkembangan sasis dan mungkin apa namanya body piece gitu di Indonesia tuh perkembangannya sekarang seperti apa? Kalau perkembangan sih saya rasa sudah mulai mengikuti zaman ya Mbak. Terlebih sekarang di Indonesia sendiri sudah mulai muncul Euro 4 atau Euro 5 kan. Iya. Itu yang dimana negara di bagian Eropa itu sudah jauh memakai di atasnya kita. Oh iya. Tapi kita perlahan mulai mengikuti standar emisi kayak gitu. Gue pakai yang kayak apa ya Lebih itu ya? ramah lingkungan gitu. Kayak Oke. yang jenis aku nggak paham sih yang kayak Scania atau apa gitu kan itu tuh Eropa ya Mas. Tuh Lah, kan? gimana saya Tuh, nggak paham. Scania, Nggak paham Hino gitu kan. Sasis. Mercedes gitu kan Itu gitu. ya yang MAN sama Volvo. Sekarang udah mulai banyak yang Di Tuh, Sudah gitu. perkembangannya sudah mulai bisa mengikuti ya. Tapi kalau Bismania sendiri ini apanya mancing mania sih? Gak ada hubungannya. Iya. Tapi ini kan berarti kalau Mas Ivan kan udah lama banget ya ngelihat perkembangan termasuk Mas Zaki juga, masa kejayaannya tuh di era mana Mas? masa kejayaan dalam Yang paling bagus menurut pandangannya Mas kita- Ivan? Rame-ramenya gitu mungkin. Bagus-bagusnya nikmatin bis tuh pas masa ini loh, zaman ini gitu. kita kembali lagi ke selera ya Mas. Kalau misalnya saya sendiri di posisi sebagai penumpang, kalau saya lebih enak yang kaca satu atau single glass. Single glass. Jadi Oke. kita niatnya berpergian kan di perjalanan. Nah kita bisa mungkin menikmati di perjalanan itu tanpa halangan Iya. baik kita dari ya pokoknya segala halangan. Ibarat kereta kan Iya, sekarang lebih ada luas panoramik gitu Iya. kan, yang kacanya gede gitu. Betul. Lebih luas. Gitu. Nah, ngomongin soal apa ya selera gitu ya, mungkin kan sekarang di Indonesia udah banyak dan beberapa PO itu ngeluarin Jetbus 5. Nah mungkin boleh dong dikasih tahu ke Hersa bisa tahu ya. teman-teman PW nih perbedaan dari kan 3 atau 3 plus ya Mas? 3 plus facelift Plus facelift langsung kelima. Langsung kelima itu mungkin perbedaannya apa gitu? Apakah ini yang sudah dinanti-nanti oleh masyarakat atau bagaimana? Atau perbedaannya kurang signifikan gitu? Kalau menurut Mas Ivan dan Mas Dedi gimana? Kalau dari Jetbus 3 Plus atau Jetbus 5 itu perbedaannya cukup signifikan ya Mbak. Nggak cuma dari lampu, dari eksterior, tapi yang saya interior. dengar dari kerangka juga sudah beda sama yang Berarti sebelumnya. signifikan Iya. gitu ya. Oke, berarti penumpang ya sudah mulai bisa menikmati perubahan yang cukup berbeda dari yang 3 plus apa facelift tadi Facelift, ya ke Jetbus Jetbus 5. 5. Wah, Oke. keren ya. Keren. Tepuk tangan buat Hersa. Keren loh.
Aku aja biasanya kalau numpang kan cuma ngerasain di sini enak, nyaman gitu ya. Kadang ada yang nggak berisik, kadang ada yang jalan dikit geter, nah gitu-gitu aku taunya. Kalau yang pakai sasis-sasisnya sih, ini ilmu baru sih. Nah, sekarang kita juga udah ngerangkum beberapa hal, kita masukin ke dalam fun fact. Nanti silahkan bisa dijawab itu apakah benar, kalau benar ceritanya gimana. Ya, coba. Ini dia fun fact yang pertama. Nah, fun fact ya, untuk Bismania ini serba tahu segala informasi bis. Bener nggak? Kebanyakan sih banyak yang Kebanyakan tahu. gitu ya? Iya. Sama yang kayak dibilang tadi Cenayang, nah itu tuh sumber-sumber informasinya apakah nyari sendiri atau ada yang ngasih info sih? Kita kayak ambil contoh kayak yang tadi perilisan bis baru ya Mbak. Ya. Itu kan ada karoseri besar di Kota Malang. Ya. Dan di mana di area situ itu ada seseorang yang istilahnya kayak dia sering konten bis-bis rilisan baru dan diunggah ke media sosial. Jadi kayak kita yang ada di sini tuh jadi tahu, oh itu mau rilis, oh itu udah rilis. Oke. Ada ini nggak sih? Misalkan biasanya kan ada kayak rumor-rumor gitu ya. Tentu Nah itu ada. termasuk berarti Bismania juga ngebahas itu ya. Besok katanya mau ada ini, mau ada ini gitu. Ada. Wah, keren. Mas Zaki juga, karena kan kalau aku lihat juga kayaknya masih lumayan muda ya. Ya. Berarti masih suka ini ya, ngelihat di sosmed apa gitu perkembangannya. Masih sering lihat perkembangan di sosmed, terus di lapangan langsung juga sering mantau. Oke. Wah. Berarti kalau Bismania tuh kalau lihat ada launching baru gitu tuh ikut seneng gitu ya. Ikut seneng liatnya perkembangan-perkembangan Ya. bis-bis. Oke. Lanjut. Fun fact selanjutnya. Nih. Bismania, pencetus Wonderful Indonesia. Gimana nih? Kalau Wonderful Indonesia itu setahu saya malah pencetusnya dari Dinas Pariwisata Dari Dinas Pariwisata. Oke. Cuman dari kita kadang membantu untuk mempromosikan. explore kayak gitu dengan menempelkan stiker Wonderful Indonesia, Wonderful Wonosobo, atau mungkin dengan pesona Wonosobo atau dari Bismana itu asal itu biasanya dikasih stiker kayak gitu. Oke, berarti bagian dari aktivitas Bismania. Iya, ya? berarti yang ngeviralkan adalah salah satunya Bismania ya, dengan menempelkan itu di bis-bis gitu ya. Jadi Kalau stiker itu malah kadang dari ownernya sendiri atau mungkin dari karoseri. kru atau request ke karoseri gitu. Oke. Terus kan Gitu. banyak di konten, banyak di video jadinya kesebar. Jadi kalau pencetus memang dari Dinas Pariwisata, cuma dari Bismania itu bantu menyebarluaskan gitu ya, sehingga ada yang bilang kalau Bismania itu pencetus Wonderful Indonesia gitu kan. Dan ternyata yang benar adalah tetap dari Dinas Pariwisata, cuma itu bagian dari aktivitas atau kegiatan dari Bismania sendiri. Oke. Jadi ada ini ya, hubungan positifnya gitu kan. Jadi dari dinas ngeluarin apa diviralin gitu ya. Misal kita kan ambil contoh aja, itu banyak foto yang bis melintas di pinggiran Danau Singkarak kalau nggak salah. Itu kan jadi kita ngasih tahu, oh ternyata tuh Singkarak tuh indah, oh ternyata tuh tempat ini tuh indah gitu. Tapi kita secara tidak langsung karena kita ibaratnya istilahnya kita lebih fokus ke bis, Bisnya. tapi bonusnya itu ke situ. Latar belakangnya ya. Jadi Wah. kayak oh ternyata kayak gini Yang tadinya belum tahu jadi tahu gitu ya, melalui foto atau video gitu. Benar ya. Masih ada lagi? Nih, dari konten biasa jadi konten kreator profesional atau berbayar. Ada nggak? Ada mas. Ada. Ada. Banyak nggak mas? Banyak malah. Banyak malah ya? Banyak. Kalau di Wonosobo sendiri? Kalau Wonosobo kebanyakan itu kalau Wonosobo baru merilis awal-awal. Merintis ya? Merintis. Karena masih baru juga ya? Ya. Kalau yang pernah ketemu Mas Ivan, Mas Zaki, konten kreator Bismania yang udah besar gitu, siapa? Kalau saya yang pernah ketemu itu siapa? Mas Andriawan. Mas Andriawan. Taktikto itu. Itu juga berawal dari anggota Bismania. Kalau atau? itu malah bukan dari anggota, Bukan itu dari cuman sekedar suka sama bis, terus sekarang jadi konten Konten kreator. Jadi ternyata memang benar ya, banyak ya dari yang suka ngefoto, ngevideo, terus info-info segala bis yang tadinya cuma hobi
terus jadi konten kreator profesional atau Nah. berbayar gitu. Mas Zaki, Mas Ivan termasuk juga nggak? Atau mungkin tertarik? Sementara belum. Sebentar. Karena ada kesibukan lain yang memang harus dikerjakan sehari-hari. Iya, benar. Oke. Kalau saya mah pelampiasannya ke yang lain. Maksudnya tapi masih dalam. Apa nih yang lain nih? Ya, kalau dengar pelampiasan agak sensitif soalnya. Apa ya? Kan kalau cocok gabung lah gitu. Saya sih ini paling bikin miniatur bis. Oh, bikin bikin miniatur. miniatur. Dari apa Mas medianya? Akrilik mas. Akrilik. Akrilik. Oh, oke. Berarti untuk pajangan kah? Mainan atau Kita lebih ke ini sih mas, hobi ya. Hmm. Hobi jadi lebih ke pajangan. Bukan Pajangan. yang buat untuk mainan kayak gitu. Oke, dan mungkin sudah dibisniskan belum? Mas? Sudah. Sudah. wah, itu ukurannya dari berapa biasanya Mas? Kita main skala. Oh, skala, pakainya Perbandingan skala. skala. Udah sampai mana nih Mas penjualannya? Alhamdulillah luar kota. Luar kota sudah ya. Keren. Itu yang tadinya pelampiasan ya tadi ya, pelampiasan tapi menghasilkan sesuatu yang unik gitu ya. Unik, Bikin menghasilkan. miniatur. Itu salah satu apa ya, ilmu yang saya dapat belajar di Bismania. Maksudnya jadi anggota Bismania. Nah, kalau Mas Zaki sendiri ke depan pengen bikin apa? Bikin bis langsung yang asli misalnya. Kalau ke depan saya mungkin malah pengen ini punya toko 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 bis. tos serba. Oh, tos serba. yang ada bisnya. Karena Miniatur produknya Mas Ivan dijualin sama Mas Zaki Atau gitu. kalau enggak pengen punya tos serba yang luas, halamannya luas biar buat parkir-parkir bis. Nah. Gitu kan Oh ya bisa. Masih bisa. Informasinya masih Bisa. Rest area, Iya. bener. Rest area. Ada tos serba, ada toko oleh-oleh. ada Jadi kan? Oke, masih ada fun fact yang berikutnya? Oke, ini Bismania sebagai prasarana penghubung transportasi antar daerah di Indonesia. Gimana nih? ya bisa dibilang seperti itu karena kan biasanya kalau orang pengen bepergian naik bis itu tanya rekomendasi itu ke Bismania dulu. Oh, oke, Jadi seperti iya, itu. iya. Enaknya naik bis apa gitu ya? Atau mungkin ada rekomendasi tersendiri, jalurnya gitu juga termasuk. Iya. Termasuk tiketnya berapa, fasilitas yang didapat apa aja, Jam jam keberangkatan. keberangkatan, tempat pemberangkatan atau titik pemberangkatan itu. Nanya review gitu ya, istilahnya ya sama Bismania yang memang udah tahu info valid Iya. gitu ya, daripada kesalahan misalkan pengen coba ternyata kurang gitu ya. Oke, Keren. benar. Soalnya kan kalau warga awam itu pengen langsung ke terminal itu takutnya biasanya ada calo. Calo Oke, benar. ya ada yang kena calo juga. Nah, iya. Itu Kita bisa nanya info ke ya biar antisipasi ketipu sama calo gitulah gampangannya kalau di terminal. Kadang kita membagikan info, ini nomor agen dari bis ini di kota ini kayak gitu. Oke. Jadi kan nanti dari yang mau naik itu kan biasanya kadang kontak langsung ke nomor agen kayak gitu. Oke, kalau dari selain mungkin kan ini kan dari perorangan ya, dari tanya mulut ke mulut gitu. Nah kalau Bismania sendiri ada sosial medianya nggak sih Mas? Ada. Apa itu? Kalau yang sosial Bismania Community yang ini di IG-nya Bismania Community Indonesia. Bismania Bismania Community ya. Community. Ya terus kalau setiap kodulnya ada akunnya sendiri. Biasanya seperti yang Kedutara itu akun officialnya BMC Kedutara. BMC Kedutara. BMC Kedutara. Oke. Oke, berarti yang Wonosobo termasuk ke situ juga akunnya. Ya, Kedutara itu. Aktif berarti ya Mas di Aktif. sosial media. Oke, berarti ada sering di DM juga mungkin sama masyarakat gitu buat Sering. info-info gitu ya. Sering. Wah, Keren. mantap ya. Ternyata nggak cuma sekedar menikmati bis aja, tapi banyak banget aktivitas lainnya. Dan setelah ini kita bakal lanjut ke sesi selanjutnya ya. Kita bakalan ngebahas tentang info-info seputar bis juga mungkin ataupun yang lainnya. Jadi langsung aja, ini dia Wi-Fi area bagi password. Ya.
Oke ya, Sampai WiFi nih. area. Ini adalah sesi di mana kita nanti akan dikasih lihat beberapa info yang udah disiapin sama teman-teman. Bisa jadi berita, bisa jadi video lucu, ya, atau bisa juga prank. Enggak ya, nggak pernah. Yang prank nggak pernah, bercanda. Tapi yang jelas, ini nanti kita akan minta reaksinya ya setelah melihat info itu, kira-kira komentarnya gimana nih dari Mas Ivan dan juga Mas Zaki ya. Langsung aja yang pertama. Kita lihat proses evakuasi sedang diangkat. Ya, seperti Anda lihat pemirsa, kendaraan sudah bisa ke arah semula dan sudah dibalikan dengan menggunakan 3 alat berat sendiri. Oke, Hmm. nah, video barusan memperlihatkan bahwa belum lama ini ya ada kejadian tidak mengenakan ya yang Betul. terjadi di transportasi pariwisata. Iya, dan ini melibatkan satu bis ya dalam video itu, dan mungkin bukan kejadian yang pertama ya. Nah, kalau menurut Mas Ivan dan juga Mas Zaki tentang kejadian seperti itu seperti apa? Kita sebagai Bismania Community turut berduka cita atas musibah yang terjadi di Subang ya. Semoga para almarhum diterima di sisinya, dan Amin. semoga untuk korban luka-luka segera disembuhkan atau Amin, segera amin. pulih. Dengan kejadian seperti itu tentu tidak diinginkan oleh semua pihak ya, Mas. Betul. Tapi yang namanya musibah kita nggak ada yang tahu, kita cuma bisa kayak antisipasi seperti itu, Mas. Antisipasi. Nah, dari kejadian seperti itu mungkin kan banyak tuh, Mas, yang berkomentar dalam study tour ditiadakan aja. Iya, iya, betul. Dampaknya ke Banyak situ kayak gitu, gitu kan. ya. Padahal kalau ini kebetulan saya juga kan pernah merasakan study tour gitu ya. Jadi sayang kalau misalnya study tour ditiadakan. Mungkin bukan study tournya yang ditiadakan, tapi kayak pembenahan dalam study tournya itu yang mungkin harus diperhatikan lagi. Iya. Gitu. Salah satunya mungkin dalam kita memilih armada, Iya. kita menentukan rute, kayak gitu. Mungkin evaluasinya di situ, dan mungkin melibatkan dinas-dinas terkait tentang kelayakan jalan, kelayakan dari armada tersebut, apakah masih layak jalan atau bagaimana gitu. Oke, mungkin Mas Zaki menambahkan. Kalau dari saya sendiri bisa kita ambil pembelajaran dari kejadian tersebut. Mungkin sebelum kita study tour atau kita trip seperti itu, kita jangan bisa menilai yang penting murah bisa sampai. Itu jangan ada kata-kata seperti itu ya. Kan kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Ada ini nggak, misalkan tips untuk misalkan masyarakat yang pengen bepergian jauh, memilih armada khususnya bis, yang dilihat apa aja, Mas? Kalau dari itu sih biasanya bisa dilihat di aplikasi aplikasi buat pesan tiket itu. Biasanya di situ ada rating tertinggi sama terendah. Jadi orang itu bisa milih bis mana yang emang layak kita gunakan jasanya, dan bis mana yang tidak layak kita gunakan. Biasanya bisa lihat di situ. Tertera gitu ya. Ya, tertera langsung. Kalau untuk orang yang tidak bisa online, bisa langsung datang ke terminal, bisa lihat dulu. Bisa dilihat dari bisnya itu, dari bentuk fisiknya, terutama dari bentuk fisik, terus dari SDM-nya juga yang bekerja di situ. Nah, itu bisa buat jadi ceritanya taraf perbandingannya. Nah, itu kan berlaku kalau di terminal kan berlaku hanya untuk akap dan AKDP gitu. Nah, kalau untuk pariwisata sendiri itu bagaimana, bahwa kemarin juga beredar yang PO yang bersangkutan kecelakaan di Subang itu menyebutkan bahwa ternyata sasis atau pokoknya mesin gitu ya, ternyata itu mesin sudah tua, cuma di cover dengan
body Body baru baru. ya, Jetbus 3 yang belum terlalu lama gitu, bagaimana Mas? Kalau wisata mungkin sebagai kita kan sebagai penyewa, kalau wisata kan mungkin bisa minta ke pemilik bis tersebut untuk bisa menunjukkan seperti surat-surat biar kita tahu ini bis itu keluaran tahun berapa dan apakah bis ini layak jalan atau tidak. Oke, itu Ya. hak customer gitu Iya. sebenarnya ya Mas. Dan kita bisa ngecek seperti interiornya, seperti kalau orang yang tahu mesinnya bisa lihat mesinnya dahulu, mesinnya emang tipe emang cocok dipakai atau Gitu ya. Atau mungkin juga sebenarnya menanyakan tentang surat Kelayakan. izin-izinnya juga itu bukan hal yang aneh ya sebenarnya ya. Sebagai customer ya. Karena memang berhubungan dengan banyak orang kan. Iya, Gitu. betul. Jadi jangan, tadi yang sudah disebutkan Mas Ivan, jangan tergiur karena harga yang murah kan. Yang penting biasanya sampai. Murah yang penting sampai ya. sampai mana nggak tahu ya. Nah, itu ya. Jadi pembelajaran bersama ya, pokoknya kita juga mengucapkan turut berduka atas kejadian tersebut dan ya semoga nggak terulang lagi. Iya. Masih ada selanjutnya Wi-Fi area. Resmi nih mengaspal di Jakarta. Pada Selasa sore kemarin, Gubernur DKI Jakarta sudah meresmikan nih bis listrik atau bus listrik agar menjadi kendaraan umum di jalanan Jakarta yang dikelola oleh PT Transjakarta pastinya. Oke. Nah, bis ini listrik, ya. salah satu mungkin inovasi ke depan ya, karena penggunaan listrik sebagai bahan bakar ini juga kayaknya makin banyak dipakai. Termasuk di bis juga sekarang udah ada. Udah pernah nyobain belum, Mas? Kebetulan belum, Mas. Belum. Belum ada kesempatan. Belum ada kesempatan. Nah, kalau tanggapannya sendiri dari Mas Zaki dan Mas Ivan gimana tentang bis listrik nih untuk mungkin keamanan, kenyamanannya dan sebagaimana apa kan sekarang kan kalau bicara kata listrik kan masih kayak awam gitu ya di masyarakat luas gitu, dari tenaga mungkin dari apa gitu, itu bagaimana? Mungkin kalau dari kenyamanan salah satu sisi kebisingan tidak berkurang ya, Mas. Iya, iya. Soalnya kan nggak ada gas buangnya juga kan. Iya. Kalau dari kekurangan mungkin nanti kita lihat kayak tempat-tempat pengisian, charger istilahnya kayak gitu, mungkin itu juga nanti harus disesuaikan juga kayak gitu, penyesuaian. Soalnya kan kebetulan yang dipakai kan bus dalam kota. Iya. Betul. Apabila nanti merambah ke antar kota, antar provinsi kan otomatis jarak tempuh yang dipakai jauh. Akan banyak. Nah, dengan jarak yang jauh itu apakah nanti baterai sanggup mensuplai atau nanti istilahnya kita harus ngecas dulu kayak gitu. Untuk efisiennya gitu ya Mas ya. Terus juga ngecas juga kan setahu saya nggak sebentar, cukup Dayanya memakan besar waktu juga gitu. kayak gitu. Kalau menurut Mas Zaki sendiri gimana nih Mas? hampir sama lah ya Mas Ivan. Kalau dari bentuknya, tadi kan kotak dengan kaca-kaca yang lumayan lebar ini kayaknya Agak beda ya. menyambut doa yang disampaikan Mas Ivan ya, yang panoramik balik lagi gitu kan. Kalau dari bentuknya gimana tanggapannya tadi? Kalau bentuk sih ya emang kebanyakan desain bis kota seperti itu. Mas. Kotak banget gitu ya? Iya, jadi ya Memang diperuntukkan untuk sesuai dalam kota saja gitu ya. Beda kalau misalnya dengan pariwisata, antar kota dalam provinsi, antar provinsi itu kan desainnya beda. Tapi cukup tertarik dengan ini inovasi ini? Tertarik Mas, otomatis nanti juga Mas pasti ada suatu terobosan atau inovasi atau mungkin teknologi baru yang dipakai. Mungkin ada seperti itu. Ya sekarang kan juga ada banyak yang untuk bis jarak tempuh yang cukup jauh itu kan sudah ada sleeper bus gitu ya. Iya. Itu juga termasuk inovasi baru gitu ya. Oke. Sudah? Oke, kita lanjut ke sesi yang terakhir ya. Setelah dari tadi kita udah ngobrol, nonton video dan berkomentar. Di sesi terakhir ini kita akan melepaskan segala Mbak yang dilepas, maksudnya rasa bukan itu ya. Sedotannya tolong diambil ya. Nah, kita akan seneng-seneng ya. Pokoknya kita bakal asik-asikan di sesi yang terakhir sebagai sesi penutup juga yang pastinya bakalan seru banget. Permainan apa kita belum tahu. Jadi langsung aja ini dia, main bareng.
Main bareng ya. Kita bakalan ada games nanti. Ada salah satu rekan kita yang sangat berisik dan cerewet ya, tapi dinikmati aja. Nah, kita belum tahu mainannya apa dan konsekuensinya apa. Jadi langsung aja ya saya. Ini dia Alicia. Keras banget suaranya ya. Oke, halo semuanya. Halo. Wow, rame ya. Iya. Ada 20 orang di studio. Wah, bukan lagi. Oke, kembali lagi hari ini Caca di sini dong. Segmen Mabarski. Oke, seperti biasa di segmen ini kita akan bermain ya. Jadi kita hari ini akan bermain kembali ke zaman SD. Apa ya. tuh? Yaitu kita bermain mengeja. Mengeja. Mengeja kalimat. Kalimat? Kalimat, kata. Kata dong, kalimat kepanjangan, mohon Mohon maaf. maaf, salah. Iya, jadi nanti sesuai dengan nama permainannya mengeja. Jadi nanti akan ada satu kata kunci. Misalnya kata kuncinya yang pertama kopi, gitu ya. Berarti nanti dieja satu-satu. Misalkan dari Hersa dulu, coba kopi. K-O-K-P-I. K. Salah. K. Satu-satu. Iya, Iya. nanti Oh, gitu. gantian jejernya, Jajar. sampingnya. Jajarnya. Iya. Jajarnya juga nggak apa-apa, boleh. Mas Zaki, Mas Iman dan juga Dede Andika. Coba. Kopi. K. Oh. P. I. Nah, itu dia. Oke. Pintar semuanya. Jadi gampang ya. Gampang. Gampang. Oke, sudah paham? Nggak tahu katanya apa nih. Curiga. Oke, sudah paham ya? Udah. Sudah. Mohon maaf nanti yang salah langsung akan digambar mukanya ya. Nggak cuma dicoret tapi digambar. Jadi boleh gambar gunung, gambar sungai gitu boleh. Boleh. Oke. Gambar bis aja gini. Gambar bis. Gambar bis. Ada miniatur bis yang Bisa. Oke, yang pertama kita pakai yang mudah-mudah dulu ya Kak Iya. ya. Mudah, M. Bukan, Oh, belum. Kita mulai dari Kak Dika. Yang pertama tidur. T. I. D. U. R. Oke, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa ya. Ini Perlu apa? kayaknya udah mulai panas ya. Kita cari Agak deg-degan, sekarang. agak deg-degan ya. Kata kedua, katanya adalah pribumisasi. Iya. Dari siapa? Dimulai dari Kak Ivan dulu, silahkan. P. R. Satu. I. B. U. M. I. S. A. S. I. Oke, selanjutnya katanya adalah karoseri. Ini berkaitan dengan bis nih kalau ini. Yuk, lebih cepat ya, lebih cepat. Nanti hitungan 1, 2, 3 langsung kalah kalau nggak bisa. Dimulai dari Mas Zaki. Oh ya. Ya, 1, 2, 3. K. K sini ya. Ya. A. R. O. S. Salah. 1, 2, 3. Emang harusnya apa? Siapa yang salah? R. Kan harusnya R. Karo ya. Kan dia S. Oh, ding. Kaso ya. Kaso seri. Oh iya, oke. Oh iya. Salah. Saya juga nggak pernah. Saya juga. Gimana sih Caca? K A R O S. Tadi tiba-tiba S. S belum R. I S bener. Sudah, tadi sudah. Salah. Ersa salah. A R O S. Iya. Langsung ada di sana. Ayo, Mas. Ya. Ambil aja. Soleh. Banyak pas balas dendam. Nggak apa-apa, yang tebel nggak apa-apa. Ayo Mas, masing-masing satu. Di- Bebas, ya. Bebas. Maaf ya, Pak. Ya. Ya. Alis. Mas silakan Mas. Bisa Nggak apa-apa. Mbak ya. Ya. Iya, anggap aja kulit sendiri. Oke. Mengecoh ya sekali saya ya. Iya, mengecoh diri sendiri, mohon maaf ya. Oke, ya selanjutnya. Apa nih? Sekarang kita mau ke yang Wonosobo gitu ya. Wih. Apa tuh? Katanya adalah Tumenggung. Dimulai dari Kak Hersa. T. U M.
E. N. 1, 2, 3. Salah. Ada yang salah. Ada yang salah. Langsung, yuk. Oke, yuk. Ya dicari dulu dong. Iya, ayo coret. Dicari. Salah. Ini sih Mas. Iya, Mas. Ini sih, Mas. Nemenin Hirsa. Selanjutnya nih ya. Iya. Kata selanjutnya osteoporosis. Ya Allah. Dimulai dari Astagfirullahaladzim. Kak Dika. O. S. T. E. O. Benar. P. O. R. O. S. E. Salah. Ya, jawabnya. E. E. Harusnya I. Oke. Ayo. Bisa kandul. Oke, ayo Mas. Aku tentu. Yang banyak aja nggak apa. Kalau punya dendam pribadi boleh disalurkan ya Mas Ivan. Oke. Ya, Mas. Iya. Oke, ya. Iya. Selanjutnya nih, kata selanjutnya adalah diafragma. Oke. Dimulai dari Mas Zaki. D. I. A. F. A. Oke. Ayo. Betul. Ih, mbaknya salah. Ayo kita coret. Coret. Ayo. Oh, Nggak kelihatan ya dari samping. yuk. Iya. Jangan. Kedan. Astagfirullah. Oke, selanjutnya. Lo masih. Kata selanjutnya, ini pakai ejaan bahasa Indonesia ya Kak ya. Tuberkulosis, dimulai dari Kak Irsa. T. U. T. E. R. K. U. Iya, ini karena masih memikirkan di rumah. Oke, nggak apa-apa. Mohon maaf ya Kak ya. Oh, ya. Memang ini teman-teman kayak gitu. Kalau mau protes itu sama yang di sana, yang di pojok ya. Permisi. Oke, ini kata terakhir ya Kak ya. Oke. Kata terakhir. Masih belum nih, masih ada juara bertahan. Iya, masih ada yang bersih yuk, bisa yuk. Yuk. Yuk, kata terakhir ini yang paling dekat dengan kehidupan kalian deh ya. Transportasi, dimulai dari Kak Ivan. T. A. Iya, Jangan grogi. Grogi. Lagi masih shock ya. Shock namanya shock ya. Oke, nggak apa-apa. Iya. Kayaknya aku kepengen nyari Mas Ivan tapi yang dapat Mas Zaki. Ya, oke. Permisi. Baiklah, nggak apa-apa. Kata aku teh ngalah ya biar nggak kena Hirsa gitu. Oh gitu konsepnya. Iya. Oke. Udah terakhir ya, nggak usah ditambah ya. Iya, Udah. cukup mau lagi? Udah. Oh, satu lagi Udah. Siapakah yang akan menjadi? Siapakah yang akan menjadi Udah. tersangka hari ini ya? Dan kata-katanya adalah penanggulangan. Dimulai dari Kak Zaki. P. E. N. G. G. Akhirnya. Oh, Mas Zaki ini boleh kok, boleh melampiaskan amarahnya kena 5 jari. Karena terakhir ya, karena terakhir. Karena terakhir yang minimal Mas Zaki pakai 5 Permisi, jari Mas. boleh.
Oh. Baiklah, ini dia hasilnya ya. Sudah bisa terlihat ya dari muka-muka yang paling bersinar siapa, yang paling agak tertekan siapa. Karena banyak coretannya gitu. Terima kasih Mas Zaki dan juga Mas Ivan mau bermain di segmen mabar kali ini. Sampai jumpa di lain hari bareng Aleca. Dadah. Terima kasih Aleca ya. Hari ini impas karena semuanya kena. Ya kan? Akhirnya. Sang juara bertahan, kalah juga. Iya, sebenarnya permainan ini agak nggak adil ya. Karena aku ke Hersa kan jauh ya, jadi agak kepotong gitu ejaannya gitu. Kalau bisa besok dibikin melingkar aja ya duduknya ya. Gitu. Biar gampang. Dan ini juga sekaligus jadi segmen terakhir kita, Ca, di Copy Paste hari ini. Semoga bisa cukup memberikan inspirasi. Terima kasih pastinya untuk Bismania Community. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong. Buat Mas Zaki dan Mas Ivan sudah mau bersedia datang ke PW Kreatif. Ternyata banyak ilmu ya yang tadinya mungkin teman-teman belum tahu tentang seputar dunia bis gitu ya. Betul. Jadi banyak tahu. Terima kasih ya Mas. Satu pertanyaan terakhir ini titipan dari temanku. Iya, dari namanya Hirsa. Dia tanya kalau mau gabung komunitas gimana Mas? Itu. Kalau mau ikut gabung ke komunitas Bismania itu gampang, tinggal ikut ke acara Kopdar, nanti di acara Kopdar kita masukkan ke grup WA, itu udah otomatis jadi anggota. Tapi belum resmi karena belum dapat nomor keanggotaan ID card. Oke, kalau biar dapat keanggotaan ID card itu gimana? Harus berapa kali ikut dulu atau gimana? Itu nunggu dari pusat ada pendataan. Ya. Oh, kalau info Kopdarnya bisa dilihat di akun Instagram. Oke. Kopdarnya juga pakai bis gitu ya atau enggak? Kita Kopdarnya pasti pakai kopi dong. Kopi darah. Ya. Oke. Makasih sekali lagi dan pastinya makasih juga untuk teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa bisa didengarkan dan juga ditonton di Radio Pesona FM Wonosobo dan juga di YouTube. Ya, di official Wonosobo TV ya. Makasih banget semuanya dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa di Copy Paste. Jangan lupa di share.